Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Lili Sulastri SAGMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dan juga rekan-rekan manajemen 7A yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan perbankan dan keuangan Islam. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Abdul Yunus sebagai pemateri, yang kedua ada Agil Ihsan Maulana sebagai pemateri, yang ketiga ada Amalia Azhara sebagai pemateri, yang keempat ada Artian Saputri sebagai pemateri, dan yang kelima ada saya sendiri, Asyifa Rakimanisa sebagai pemateri dan juga moderator. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu saya sendiri, tentang sejarah perkembangan perbankan dan keuangan Islam. Baik, yang pertama, apa itu bank? Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya yang dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, kata bank ini berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang berarti tempat penukaran uang atau kegiatan transaksi. Nah, kemudian apa sih itu perbankan syariah? Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya itu berdasarkan dengan hukum Islam. Kemudian terdapat 3 sistem keuangan dan ekonomi Arab pada masa Islam. Yang pertama itu ada Bai al-Musawamah. Nah, Bai al-Musawamah ini merupakan kegiatan jual beli di mana harga ini disepakati oleh kegiatan atau proses tawar-menawar. Kemudian yang kedua ada Bai al-Muzayadah. Bai al-Muzayadah ini yaitu kegiatan jual beli di mana penjual ini menawarkan barang dagangannya di tengah keramaian dan kemudian para pembeli menawarkan harga yang tinggi. Nah, harga yang paling tinggi itu dialah yang berhak mendapatkan barang tersebut dan mengambil barang tersebut kepada penjual. Kemudian ada Bai al-Amanah. Nah, Bai al-Amanah ini merupakan kegiatan jual beli di mana penjual ini menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Nah, Bai al-Amanah ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada Bai Murobahah. Nah, Bai Murobahah ini di mana penjual ini menyebutkan harga pokok barang dan juga menyebutkan labanya. Jadi misal penjual itu menyebutkan barang ini saya beli dengan harga Rp10.000 dan saya jual dengan harga Rp11 atau saya jual dengan 10% dari modal gitu dengan mendapatkan laba 10%. Nah, kemudian yang kedua ada Bai Wadiyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Jadi misalnya penjual itu bilang saya membeli dengan harga Rp10.000 dan saya menjual dengan harga Rp9.000 atau saya potong 10% dari harga pokok. Dan yang terakhir ada Bai Tauliyah. Nah, Bai Tauliyah ini di mana penjual menyebutkan harga pokok dan menjual barangnya dengan harga tersebut. Jadi misalkan barang ini saya beli dengan harga Rp10.000 dan saya jual sama dengan harga pokok. Selanjutnya ada perbedaan sistem perdagangan sebelum dan sesudah kedatangan Islam. Yang pertama itu barter. Nah, sebelum datangnya Islam, sistem barter ini belum ada standarisasi yang jelas akan sistem barter ini, sehingga terdapat beberapa pihak yang merasa dirinya dirugikan karena tidak sebanding dengan barang yang ditukarkan gitu. Kemudian setelah datangnya Islam, barulah ditetapkan standarisasi tentang barter ini agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Kemudian yang kedua itu terdapat institusionalisasi riba atau lembaga yang mengesahkan adanya riba gitu dengan mendirikan lembaga atau institusi yang menerapkan riba di dalamnya gitu. Padahal di dalam Islam ini jelas dilarang gitu ya dan diharamkan.
Nah, kemudian setelah datangnya Islam, itu dilakukan pemberantasan terhadap institusi dan juga praktik riba, dan menyusun pelembagaan pasar yang adil dan merata dalam upaya menghindari monopoli, penipuan, dan ketidakadilan ekonomi. Kemudian yang ketiga, sebelum datangnya Islam ini tersebar luasnya gharar atau ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dan adanya penzoliman dari salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini itu dilarang dalam Islam gitu. Dan juga terdapat tersebar luasnya maisir atau qimar, yaitu merupakan suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan. Jadi jika seorang yang pemain itu menang, dia mendapatkan seluruh harta dari pemain yang kalah, atau mungkin kita lebih dikenal dengan judi gitu ya, yang tentu saja dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian setelah datangnya Islam, tentu saja gitu ya, gharar dan misar ini diberantas gitu, agar tidak ada lagi penyebaran gharar dan juga misar. Kemudian yang keempat, setelah datangnya Islam, diaturlah suatu konsep operasional dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada mudharabah. Nah, mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Nah, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahliannya itu dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari sahabul ma'al dalam manajemen proyek. Sebagai orang-orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan sahabul ma'al diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Kemudian ada musyarakah. Musyarakah ini adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil, di mana dua pihak atau lebih ini menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai dengan porsi tanggung jawabnya. Nah, keuntungan ini dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah ini dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya yang ada. Kemudian praktik musyarakah ini menjadi contoh akad yang banyak dipakai di dalam lembaga keuangan syariah. Kemudian ada muzaraah. Nah, muzaraah ini merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan ini memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap gitu untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan atau bagian tertentu sesuai dengan persentase dari hasil panen. Kemudian yang terakhir ada musaqah. Nah, musaqah ini adalah bentuk sederhana dari muzaraah gitu, di mana si penggarap ini hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya nanti si penggarap ini berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen kepada penggarapnya gitu. Ini lebih ke dalam bentuk irigasi. Nah, kemudian setelah datangnya Islam juga diperkenalkan organisasi dan institusi baru. Yang pertama itu ada zakat. Nah, zakat ini kan merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan sebagainya. Nah, dibuatlah lembaga yang dapat mengelola zakat ini gitu untuk menghimpun dan menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian ada juga lembaga wakaf. Nah, wakaf ini merupakan
untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harga benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingan guna keperluan ibadah gitu atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah, seperti misalnya pembangunan masjid atau pesantren dan yang lain sebagainya. Kemudian ada lembaga yang disebut dengan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini berasal dari bahasa Arab, yaitu bait dan mal gitu. Bait itu kan berarti rumah, mal itu berarti harta, yang berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta, yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal ini juga disebut sebagai tempat al-makan, yaitu untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Kemudian yang terakhir, upaya pertama untuk mendirikan perbankan Islam adalah pada tahun 1950-an di daerah pedesaan Pakistan. Nah, pada tanggal 25 Juli tahun 1963 sampai bulan Februari di tahun 1967, MIT Gamal Islamic Saving Bank dimulai di Mesir oleh El Nagar dengan tujuan untuk memobilisasi tabungan dan mayoritas muslim secara syariah dan untuk memberikan pengembalian halal atas tabungan mereka juga. Nah, El Nagar sendiri ini adalah seorang akademisi sehingga pengelolaannya ini dilakukan oleh stafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ardiansa Putri. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang top lembaga keuangan Islam, total pertumbuhan regional dan global. Nah, di tabel ini menggambarkan tentang pertumbuhan pada tahun 2006 dan 2007 di masing-masing negara. Lalu, di sini juga dihitung persenan perubahan pada tahun 2006 dan 2007 tersebut. Di urutan pertama, ada GCC atau sering disebut juga dengan Dewan Kerjasama Teluk. GCC ini merupakan aliansi 6 negara di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Adapun ke-6 negaranya ialah Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Bisa teman-teman lihat perbedaan nominal dari tahun 2006 dan 2007. Adapun persenan perubahan di GCC ini pada tahun 2006 dan 2007 ialah 39,35%. Di urutan kedua ada non-GCC MENA. Yang dimaksud dengan non-GCC MENA di sini ialah negara Timur Tengah dan Afrika Utara, namun selain negara-negara yang sudah disebutkan di dalam GCC tadi. Persenan perubahan di non-GCC MENA ialah 29,87%. Di urutan ketiga ada MENA total. Nah, berarti di sini keseluruhan dari negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Persenan perubahan di MENA total ini ialah 34,46%. Di urutan keempat ada Sub-Saharan Afrika. Nah, ini adalah wilayah benua Afrika yang terletak di selatan Sahara. Persenan perubahannya ialah 54,90%. Di urutan selanjutnya ada Asia. Untuk persenan perubahannya 20,91%. Urutan selanjutnya ada Australia, Eropa, atau Amerika. Untuk persenan perubahannya 5,79%. Adapun global totalnya pada tahun 2007 ialah 500.481 dolar. Dan pada tahun 2006 386,33 dolar. Top 15 negara menurut aset yang sesuai dengan syariah. Top yang pertama ada Iran, yang kedua Saudi Arabia, yang ketiga ada Malaysia, yang keempat ada Kuwait, yang kelima ada United Emirat Arab, yang keenam ada Brunei, yang ketujuh ada Bahrain, yang kedelapan ada Pakistan, yang kesembilan ada Lebanon, yang kesepuluh ada United Kingdom. Untuk top ke-11 sampai 15 beserta dengan aset yang dimiliki oleh masing-masing negara, teman-teman bisa membaca sendiri di slide di pinggir saya. Top 20 lembaga menurut aset yang sesuai dengan syariah.
Untuk top lembaga yang pertama, ada Bank Melli Iran, Tehran, yaitu di negara Iran. Untuk top yang kedua, ada Saderat Iran, Tehran, masih di negara Iran. Top ketiga, Takaful IBB Berhad di Brunei. Yang keempat, ada Al Rajibal di Saudi Arabia. Top kelima, Bank Melat Tehran, masih di negara Iran. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, teman-teman bisa melihat tabel di samping saya. Sejarah IBHF atau Islam Banking and Finance. Sejarah perbankan dan keuangan Islam. Perbankan dan keuangan Islam relatif baru bila dibandingkan dengan perbankan dan keuangan konvensional. Rintisan pendirian bank syariah sudah dimulai pada tahun 1940-an di negara Pakistan dan Malaysia. Akan tetapi, usaha yang dilakukan oleh kedua negara tersebut belum menemui hasil yang maksimal. Selanjutnya, pada tahun 1963, berdirilah Bank Syariah di kota Midgam, Mesir. Bank di Mesir ini merupakan bank Islam awal yang dapat dikatakan sukses. Lalu, pada tahun 1970-an, terjadinya suatu peristiwa ledakan minyak. Hal ini memicu pada pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan Islam. Kemudian, pendirian resmi bank syariah pertama ialah Dubai Islamic Bank di United Emirat Arab pada tahun 1975, serta Islamic Development Bank di Arab Saudi. Sekian yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Yunus. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Bahrain. Bahrain itu adalah salah satu negara Teluk yang sangat bergantung pada industri jasa keuangan. Nah, pada tahun 2009, 27% dari total produk domestik bruto atau PDB Bahrain itu disumbang oleh sektor industri keuangan. Nah, hal itu menjadikan industri keuangan sebagai kontributor terbesar PDB negara Bahrain tersebut. Nah, Bahrain juga adalah salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia. Selanjutnya, perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Bahrain pada tahun 1973, sejak didirikan Badan Moneter Bahrain, telah mempromosikan negara itu sebagai pusat keuangan internasional dengan mendorong lembaga keuangan internasional utama sebagai basis regional mereka. Selanjutnya pada tahun 1979 Bahrain Islamic Bank didirikan untuk menyediakan layanan perbankan komersial. Nah, selanjutnya pada tahun 1981 sampai 1982 Darul Amal, sebuah perusahaan induk, didirikan di Swiss dan memiliki sekelompok bank di beberapa negara muslim yang kemudian mereka dirikan Syamil Bank of Bahrain pada tahun 1982. Itu adalah bekas Bank Islam Faisal. Nah, selanjutnya pada tahun 1983 Bank Islam Al-Barakah mengikutinya, mendirikan Bank Islam di banyak negara. Kemudian pada tahun 1990-an, titik balik dalam perkembangan perbankan syariah di Bahrain, BMA mengeluarkan total 8 lisensi perbankan. Nah, untuk program kelompok institusi untuk memungkinkan mereka mengejar layanan perbankan syariah. Nah, pada saat ini Bahrain memiliki konsentrasi IFIS tertinggi, yaitu 2/3 dari lembaga keuangan Islam yang beroperasi di negara-negara GCC berbasis di Bahrain. Selanjutnya adalah daftar lembaga keuangan yang menawarkan syariah layanan perbankan. Yang pertama adalah Bank Islam atau Bank Syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa pengertian bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua adalah bank komersial. Nah, bank komersial itu sering disebut juga bank umum. Bank komersial adalah lembaga keuangan
yang dimiliki swasta, berorientasi mencari laba, melakukan pemindahan dana jika diinstruksikan dengan cek, kemudian memberi pinjaman dan melakukan investasi lainnya. Nah, jasa yang diberikan oleh bank komersial ini bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Selanjutnya yang ketiga adalah bank dagang. Nah, bank dagang ini adalah perusahaan yang melakukan pinjaman, emisi, layanan pinjaman, konsultasi keuangan, dan layanan penggalangan dana untuk perusahaan besar dan individu dengan kekayaan bersih tinggi. Tidak seperti bank retail dan komersial, bank dagang ini tidak menyediakan layanan kepada masyarakat umum. Selanjutnya yang keempat adalah rumah diskon atau discount house. Di dunia keuangan, rumah diskon itu adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan diskon dan negosiasi wesel atau surat promis. Nah, transaksinya umumnya dilakukan dalam skala besar dengan transaksi yang juga mencakup obligasi pemerintah dan surat utang negara. Nah, juga dikenal sebagai pialang tagihan. Rumah diskon terutama beroperasi di Inggris Raya, memainkan peran kunci dalam sistem keuangan di sana hingga pertengahan 1990-an. Nah, pada tahun 2000, rumah diskon Inggris sebagian besar tidak ada lagi sebagai lembaga keuangan yang terpisah. Mereka tidak lagi ada sebagai lembaga keuangan yang terpisah, meskipun beberapa masih ada di India dan negara lain. Banyak negara di kawasan ini telah memulai pengembangan perbankan dan keuangan syariah. Nah, di Indonesia mendirikan bank syariah pertama pada tahun 1992, kemudian Brunei mendirikan Islamic Bank of Brunei pada tahun 1993, lalu kemudian Singapura baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka ingin menjadi pusat regional untuk layanan keuangan Islam. Dan selanjutnya adalah Thailand menyetujui rancangan undang-undang untuk mendirikan bank syariah pada tahun 2001. Selanjutnya adalah perkembangan perbankan dan keuangan syariah di negara-negara lain. Yang pertama yaitu Dewan Kerjasama Teluk atau GCC Serikat, yaitu ada Bahrain Monetary Agency atau BMA adalah bank sentral pertama yang mengembangkan dan mengeluarkan peraturan kehati-hatian untuk bank syariah. Nah, Bahrain ini memiliki konsentrasi lembaga keuangan Islam tertinggi, yaitu ada 28 bank Islam, 16 takaful operator. 2/3 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di negara-negara GCC berbasis di Bahrain. Nah, pertumbuhan pesat pada sebesar 45% tahun 2003 dengan total aset mencapai 4,2 miliar US dollar. Nah, Bahrain ini siap menjadi pusat pengembangan perangkat lunak yang disesuaikan untuk perbankan syariah, kolaborasi dengan Microsoft. Nampaknya kelebihan pasokan dengan bank syariah kemungkinan merger di masa depan. Selanjutnya ada Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi syariah adalah hukum negara tetapi tidak memiliki perbankan syariah. Tumbuhnya preferensi untuk perbankan Islam, yaitu 95% dari semua pembiayaan baru berbasis keuangan Islam. Nah, lalu kemudian semua bank konvensional Saudi memiliki jendela Islam. Jurisprudensi Islam Academy yang berbasis di Jeddah adalah badan perwakilan terbesar syariah ulama. Itu diwakili oleh semua negara muslim. Lalu kemudian kehadiran banyak bank barat yang menyediakan layanan perbankan dan keuangan Islam, seperti Saudi British Bank, Saudi American Bank, Saudi Hollandi Bank, Citigroup, dan lain-lain. Selanjutnya ada Uni Emirat Arab. Nah, Uni Emirat Arab ini adalah federasi dari 7 negara bagian Emirat. Yang pertama ada Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al-Qawain, Fujairah, dan Ras Al Khaimah. Nah, daerah yang mengalami tingkat pertumbuhan tinggi dalam keuangan Islam, ya, Uni Emirat Arab ini adalah
20%. Dan produk keuangan syariah merupakan 25% dari total transaksi perbankan. Nah, kemudian ada beberapa bank di Dubai. Yang pertama ada Dubai Islamic Bank, yaitu dianggap sebagai bank Islam pertama di dunia, bank komersial Islam terbesar ketiga di Teluk. Lalu untuk menarik lembaga keuangan global Pusat Keuangan Internasional Dubai, DIFC itu didirikan dan beroperasi sebagai zona bebas keuangan. Kemudian regulator dan rezim regulasi kelas dunia di Otoritas Jasa Keuangan Dubai, yaitu DFSA, dan Pusat Logam dan Komoditas Dubai atau DMCC. Nah, Dubai ini menyediakan paket keuangan Islam untuk perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan emas dan berlian. Juga menyediakan pembiayaan syariah terkait emas, memberikan investor opsi untuk menerima pembayaran dalam mata uang emas batangan sebagai alternatif dari USD. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, itu mengenai perkembangan perbankan dan keuangan syariah di negara lain, yaitu Dewan Kerjasama Teluk atau GCC Serikat. Pertama yang selanjutnya ada Qatar. Nah, Qatar ini tuh memiliki cadangan gas terbesar ketiga di dunia, di mana Qatar itu tuh salah satu negara terkaya di dunia yang PDB per kapitanya sekitar 29.800 US dollar. Kemudian Qatar Islamic Bank adalah bank Islam terbesar di Qatar, dan dilaporkan bahwa Qatar dan Maroko itu telah mempertimbangkan pembentukan bank melalui upaya bersama yang akan beroperasi di bawah sayap syariah. Kemudian ada Oman. Nah, Oman ini tuh belum menunjukkan minat untuk mendirikan bank syariah, meskipun Bank Muscat, bank terkemuka di Oman. Selanjutnya ada dari Asia Barat atau Afrika. Yang pertama itu ada Yaman, bank syariah pertama di dunia. Kemudian karena alasan politiknya, bank tersebut tuh diambil oleh National Bank of Egypt, sebuah bank konvensional. Dan kemudian Nasser Social Bank pada tahun 1971 beroperasi secara mandiri di bawah Departemen Sosial dan Asuransi sebagai bank komersial bebas bunga, meskipun tidak memiliki referensi khusus untuk Islam. Selanjutnya ada Irak. Nah, lembaga keuangan Islam termasuk Rafidian Bank dan Bank Islam Irak untuk investasi dan pembangunan. Pada tahun 2002, Irak dan Sudan mengadakan kerjasama perbankan. Kemudian ada dari Sudan. Nah, pada tahun 1984, seluruh sistem perbankan di Sudan ini tuh dibuat total syariah berdasarkan Pengadilan Banding Sudan pada tahun 1984 menyatakan bahwa perkembangan pembebanan bunga tunduk pada tuntutan pidana. Kemudian juga sektor sebagian besar bank syariah telah didirikan bekerja sama dengan modal asing. Kemudian beberapa lembaga keuangan Islam yang beroperasi di Sudan, antara lain ada Tadamun Islam Bank, Al-Salamal Islam Bank, dan Faisal Islamic Bank Sudan, Sudanis Islamic Bank, Al-Barakah Bank Sudan, dan Al-Salam Bank. Nah, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, otoritas dari Sudan telah memberlakukan persyaratan Basel, menerapkan standar pengungkapkan AAOIV, dan merevisi manual inspeksi di tempat. Kemudian ada dari Yordania. Nah, ketentuan perbankan syariah baru ini tuh diperkenalkan pada tahun 2000, dan Bank Islam Yordania untuk keuangan dan investasi adalah pemain utama. Selain itu ada Turki juga. Populasi Turki adalah 99% muslim, tetapi secara resmi negara sekuler. Bank syariah disebut Special Financial Houses dan tunduk pada peraturan yang sama, semisalkan modal, kepatuhan, manajemen risiko sebagai rekanan konvensionalnya. Kemudian keyakinan pada SFH rusak karena volatilitas pasar yang tajam sejak krisis keuangan pada November 2001. Nah, untuk menanamkan kepercayaan deposan, pihak berwenang menetapkan skema asuransi simpanan syariah. Untuk di Pakistan, seluruh sistem keuangan itu sedang diubah untuk membuatnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, sejak tahun 1985, tidak ada bank yang diizinkan untuk menerima simpanan berbunga, dan semua simpanan yang ada tunduk pada aturan PLS, Profit and Loss Sharing. Kemudian keputusan penting itu oleh Mahkamah Agung Pakistan yang melarang bunga dalam segala bentuk dan nomenklaturnya pada 29 Desember 1999. Tekanan telah. Untuk yang selanjutnya itu ada dari Asia Selatan dan Tenggara, di mana yang pertama itu ada Indonesia. Nah, pada tahun 1994 pemerintah meluncurkan Bait Al-Mal wa At-Tamwil atau BMT yang bank koperasi. Target pasarnya adalah pedagang kecil dan pedagang asongan. Kemudian PT Manajemen Musyawarah Indonesia atau MMI didirikan dengan fungsi sebagai masyarakat syariah bank kredit.
MMI ini tuh akan membantu mempertemukan investor kaya dan perusahaan muslim skala kecil atau miskin melalui berbagai pengaturan atau tabungan atau juga kredit atau bisa juga bagi hasil. Pada tahun 2003, pemerintah mengumumkan akan segera mengeluarkan undang-undang tentang bank syariah yang akan menekankan kebutuhan usaha kecil dan menengah atau UKM sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Kedua ada Bangladesh. Nah, Bank Bangladesh ini tuh atau Bank Sentral Bangladesh memiliki sayap untuk memantau kegiatan operasional bank syariah. Tetapi cakupannya terbatas. Kemudian pemerintah sedang mempertimbangkan pengenalan aturan dan peraturan terpisah untuk mengatur perbankan syariah di negara itu. Bank Islam terbesar di Bangladesh adalah Islami Bank Bangladesh atau LCD. Dan yang selanjutnya ada dari Brunei. Nah, aset bank syariah menyumbang 30% dari semua aset perbankan. Brunei ini tuh bertujuan untuk menjadi pusat keuangan lepas pantai Islam serta pusat lepas pantai untuk individu muslim dengan kekayaan bersih tertinggi. Lembaga keuangan Islam yang penting di Brunei adalah Bank Islam Brunei BHD atau IBB. Sebelumnya adalah Bank Pembangunan Pulau BHD. Nah, untuk selanjutnya di Thailand. Sebelumnya Muslim Thailand itu kebanyakan tinggal di wilayah Thailand Selatan dan menyimpan dana melintasi perbatasan di Bank Malaysia karena kurangnya fasilitas di Thailand tersebut. Pada tahun 2003, Bank Islam Thailand yang dikelola pemerintah didirikan. Dan Thailand telah mendapatkan bantuan dari negara-negara seperti Malaysia, Qatar, Bahrain untuk membantu mengembangkan sektor IBF di Thailandnya. Kemudian di Filipina ini Muslim terdiri dari 8,5% dari populasi. Nah, jadi pemerintah itu sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan perbankan syariah untuk melayani populasi Muslim minoritas di negara Filipina ini. Yang selanjutnya itu ada dari Singapura. Nah, Muslim membentuk 40% dari total populasi. Jadi perbankan syariah masih dalam tahap awal meskipun Singapura telah secara tegas menyatakan bahwa mereka ingin menjadi pusat regional untuk keuangan syariahnya. Yang selanjutnya juga ada dari India, 11% penduduknya itu beragama Islam. Jadi ada lebih dari 300 lembaga keuangan Islam yang beroperasi sebagai koperasi kredit syariah Islam dan masyarakat kesejahteraan Islam dan asosiasi keuangannya juga. Kemudian selanjutnya ada dari negara barat. Yang pertama ada Inggris Raya atau UK. Jadi kebutuhan mendesak permintaan besar akan produk retail Islami untuk komunitas muslim yang sangat kurang terlayani di negara-negara non-muslim di barat ini. Ada 3 juta muslim di Inggris. Jadi otoritas jasa keuangan FSH perbankan syariah di Inggris. 4 masalah utama yang dihadapi bank syariah di Inggris itu adalah perhitungan modal, kemudian standar akuntansi dan pengungkapan, ada peran syariah dewan, dan juga manajemen likuiditas. Untuk di bagian Eropa, populasi muslim di Eropa itu diperkirakan 13,8 juta. Nah, lembaga keuangan yang menawarkan layanan keuangan Islam di Eropa itu ada dari Bosnia, Denmark, Prancis, kemudian Jerman, Belanda, Luxembourg, Rusia, dan juga dari Swiss. Selanjutnya ada dari Amerika Serikat. Nah, populasi muslim di Amerika Serikat diperkirakan sekitar 6-12 juta. Pendapatan per kapita rata-rata orang muslim di Amerika lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 35.000 sampai 45.000 US dollar. Sehingga Dewan Umum Bank Islam dan lembaga keuangan mendidik regulator dan pejabat perbendaharaan tentang keuangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Ihsan Maulana dari kelas Manajemen 7A akan melanjutkan presentasi tentang materi pedoman skema perbankan Islam atau pedoman skema perbankan syariah atau IBS, Islamic Banking Scheme. IBS tidak diberlakukan di bank konvensional, namun bank konvensional yang ingin mengikuti IBS harus mengikuti pedoman yang ditetapkan, yaitu mendirikan divisi perbankan syariah di kantor pusat. Divisi itu harus dipimpin oleh seorang Muslim senior officer of at least at a AGM level. Persyaratan minimum dana perbankan syariah, persyaratan rekening clearing terpisah, pengungkapan terpisah dari operasi perbankan syariah dalam catatan atas akun laporan keuangan utama. Mengingat Bahrain menganjurkan perbankan ganda, Islam dan konvensional,
Pada dasarnya ada 3 kategori umum perbankan, yaitu pertama perbankan konvensional, kedua adalah bank Islam yang lengkap, ketiga adalah bank konvensional yang mengoperasikan unit perbankan syariah di bawah skema perbankan syariah atau IBS. Sehubungan dengan perbankan syariah, ada argumen yang mendukung baik perbankan syariah penuh maupun unit perbankan syariah. Unit perbankan syariah mengacu pada bank konvensional yang menawarkan produk dan layanan perbankan syariah menggunakan infrastruktur yang ada, termasuk staf dan cabang. Bank Islam lengkap mengacu pada bank yang didedikasikan untuk menawarkan produk dan layanan perbankan syariah. Di Malaysia, sejumlah bank didirikan sebagai anak perusahaan bank konvensional. Operasi dan manajemen dipisahkan secara jelas antara bank syariah, anak perusahaan, dan bank konvensional induk. Mungkin kalau di Indonesia sebelum adanya bank BSI, Bank Syariah Indonesia, sebelumnya ada Bank Republik Indonesia Syariah atau BRIS. Nah, sebelum ada BRIS itu, BRIS adalah anak usaha dari Bank BRI Indonesia. Bank BRI men-spin off unit perbankan syariah mereka, yaitu BRI Syariah, menjadi perusahaan tersendiri, jadi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan kemudian Bank BRIS itu melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah argumen untuk unit perbankan syariah atau argumen for Islamic Banking Windows. Yang pertama adalah implementasi bertahap. Butuh waktu untuk membangun basis pelanggan, mendidik orang, mengubah peraturan regulator, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, memperoleh infrastruktur yang memadai. Ya, sangat betul sekali, karena sebelum adanya BSI, saya pribadi di Garut masih ada BRIS. Waktu itu saya bayar UKT ke BRIS, masih infrastrukturnya masih kurang, masih kecil gitu skala usahanya. Tapi setelah di merger bersama 3-4 bank BUMN syariah lainnya, alhamdulillah kantor BSI sekarang di Garut udah bagus seperti itu. Yang kedua, efisiensi, biaya terendah dalam periode waktu terpendek, memanfaatkan infrastruktur yang ada, menghindari duplikasi sumber daya. Yang ketiga adalah pengembangan yang efektif, meningkatkan jumlah pemain dan mengumpulkan dana, berbagai pilihan produk, pengenalan produk ke pasar, efek kompetisi, basis pemasaran yang luas. Ketiga, memanfaatkan kemajuan teknologi bank konvensional, prosedur operasi standar, sistem informasi, sistem kontrol, dan pemantauan. 5 adalah menangkap pasar non-muslim. Selanjutnya adalah argumen untuk bank Islam penuh atau argumen for full-fledged Islamic Bank. 1. Memastikan implementasi lebih sesuai syariah, tidak ada pencampuran dana, melakukan semua aspek kegiatan dengan prinsip atau landasan syariah. Ada pengamatan bahwa unit perbankan syariah itu hanyalah topeng untuk di depan atau depannya aja gitu syariah. Tapi di belakang layar, di belakang kantor, operasi yang dilakukan masih dilakukan dengan cara perbankan konvensional. Kedua, lebih mudah untuk membandingkan performa. Ketiga, regulasi yang lebih mudah dan jaminan kepatuhan terhadap persyaratan atau prinsip syariah, seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami kelompok 1 tentang sejarah perkembangan perbankan dan keuangan Islam. Semoga terdapat kebermanfaatan bagi yang mendengarkan, dan semoga menjadi amal juga bagi pemateri yang telah menyampaikan materinya.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.